Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kiki Putri Anjani. Saya sebagai dokter umum di Rumah Sakit Islam Surakarta Yarsis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing mengenai bagaimana cara manajemen stres selama masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa pandemi COVID ini belum juga usai. Dan tentunya kondisi seperti ini itu berdampak di berbagai aspek di kehidupan kita. Misalnya dalam hal pekerjaan kita, kemudian juga dalam hal aktivitas kita sebagai makhluk sosial, dan tentunya perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya pandemi ini itu menimbulkan berbagai macam respon yang macam-macam ya di masyarakat. Kita bisa lihat pada awal pandemi COVID-19 ini di Indonesia itu muncul respon berupa rasa kesedihan, kemudian juga kepanikan, ketakutan, kegelisahan ataupun cemas, hingga waktu itu muncul yang namanya panic buying ya. Dan hingga saat ini pun pandemi COVID masih belum usai. Nah, kondisi ini bisa menimbulkan yang namanya respon stres pada diri manusia. Nah, yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah kalau kondisi seperti ini yang tadi saya sebutkan seperti stres, kemudian cemas, kegelisahan, emosi, sedih, itu adalah kondisi yang normal dirasakan setiap manusia. Namun, jika kita tidak dapat memanajemen hal tersebut dengan baik, itu dapat timbul respon stres yang terlalu berlebihan, bahkan bisa terjadi berkepanjangan. Nah, hingga mengakibatkan aktivitas sehari-hari kita menjadi terganggu karena hal tersebut. Tentunya kita tidak ingin ya hal itu terjadi. Maka dari itu, bagaimana sih cara kita untuk memanajemen stres selama masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama adalah diharapkan Anda mampu untuk mengkomunikasikan apa yang Anda rasakan. Ketika Anda sedang mengalami stres, Anda dapat menceritakan hal tersebut kepada keluarga Anda ataupun teman Anda. Jadi Anda memiliki tempat untuk berbagi cerita ataupun sharing gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pada masa pandemi seperti ini, sebaiknya kita mulai membiasakan menerapkan pola hidup yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Mulai dari pengaturan pola makannya, kemudian juga olahraganya, dan pengaturan tidur ataupun istirahatnya itu harus cukup. Lalu yang ketiga adalah ketika Anda sedang mengalami stres yang berlebihan ataupun kecemasan atau sedih tadi itu, diharapkan Anda tidak meluapkan ataupun melampiaskannya ke dalam hal yang negatif, seperti ketika Anda stres, Anda menjadi merokok, itu sebaiknya dihindari ya, ataupun Anda meminum alkohol, ataupun menggunakan obat-obatan yang sebenarnya belum perlu untuk digunakan. Nah, itu tidak baik seperti itu. Ketika Anda mengalami stres yang berlebihan, Anda dapat menghubungi tenaga profesional seperti tim dokter ataupun psikolog. Nah, kemudian apa sih dampak atau efek yang terjadi jika stres ini timbul secara berlebihan, apalagi hingga berkepanjangan? Nah, ketika kita sedang merasa stres, itu ada beberapa hormon dalam tubuh kita yang ikut keluar, seperti hormon serotonin ataupun kortisol. Nah, hormon-hormon ini dia akan memberikan efek kepada beberapa organ di tubuh kita, seperti lambung. Kemudian juga ketika kita stres itu akan mempengaruhi kerja jantung juga. Kemudian ketika stres ini timbulnya berkepanjangan, itu akan menurunkan daya tahan atau imunitas dari tubuh kita. Padahal ketika masa pandemi seperti ini, itu kita membutuhkan daya tahan tubuh atau imunitas yang bagus ya. Karena ketika imunitas tubuh kita menurun, itu malah penyakit-penyakit yang lain akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian juga pada beberapa orang yang mengalami stres yang apalagi berkepanjangan, itu dia ada mengalami gangguan pada pola tidurnya juga, jadi sulit tidur seperti itu. Kemudian manajemen stres yang selanjutnya adalah kita dapat membatasi hal-hal yang sekiranya itu membuat kita semakin stres. Jadi ada beberapa orang yang justru kalau misalkan setiap hari ini menerima informasi mengenai COVID, apalagi informasi COVID ini kan luar biasa ya. Jadi misalkan ketika dia menonton TV itu dia menerima berita mengenai COVID, kemudian ketika mendengarkan radio juga dia menerima informasi mengenai COVID, kemudian membuka sosial media yang sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mencari hiburan, tapi malah melihat berita COVID juga. Nah, jadi diharapkan Anda mampu untuk membatasi atau mengurangi menonton ataupun membaca lini media yang ketika Anda membaca hal tersebut justru membuat Anda semakin stres. Nah, Anda harus bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Lalu kita paham ya pada zaman sekarang ini bahwa teknologi internet ataupun sosial media itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kita dapat dengan mudah mencari berbagai macam informasi dari internet, termasuk informasi mengenai COVID-19 ini.
Nah, kita tahu bahwa informasi yang ada di internet itu tidak semuanya benar. Jadi, diharapkan Anda mampu untuk memfilter atau mensaring informasi-informasi tersebut. Contohnya, ketika Anda ingin mencari informasi mengenai COVID-19, Anda dapat mencari informasi tersebut dari website yang memang sudah resmi ataupun kredibel seperti website WHO ataupun website dari Kemenkes, seperti itu ya. Kemudian, yang terakhir adalah ketika Anda sedang mengalami stres, Anda dapat melakukan aktivitas, hobi, ataupun kegiatan yang menurut Anda, jika Anda melakukan hal tersebut, itu dapat mengurangi stres yang Anda rasakan gitu. Apalagi ditambah pada saat pandemi COVID ini kan banyak ya pekerjaan yang mau tidak mau itu dikerjakan di rumah atau work from home. Jadi otomatis waktu yang Anda luangkan di rumah itu jauh lebih banyak. Nah, Anda juga bisa menggunakan waktu-waktu senggang Anda itu untuk kegiatan yang lebih positif, seperti Anda melakukan kegiatan yang sebelumnya ketika Anda sibuk itu Anda jadi jarang melakukan kegiatan tersebut atau hobi Anda itu. Jadi ketika waktu senggang Anda di rumah lebih banyak, Anda sekarang lebih bisa untuk meluangkan waktu melakukan hobi Anda ataupun mengeksplor skill-skill Anda yang lain. Jadi intinya menghabiskan waktu luang Anda untuk kegiatan yang lebih positif dan mungkin dapat menurunkan stres yang Anda rasakan. Ya, itulah beberapa tips untuk memanajemen stres selama masa pandemi COVID-19. Jadi, ketika Anda merasakan kegelisahan, kecemasan, ataupun stres yang berlebihan, atau sudah dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari Anda tidak perlu ragu, Anda dapat menghubungi kami, tim dokter ataupun psikolog di Rumah Sakit Islam Surakarta Yarsis. Sekian sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.